Americana, apa kabar? Senang banget bisa ketemu ya di acara Americana. It's all about America. Saya Vina Muptadi dari VOA di Washington DC. Sambil nyetir nggak apa-apa ya, tapi tenang, tetap mengutamakan keselamatan kok ya. Ekstra hati-hati. Nah pemirsa, sekarang saya sedang nyetir di kawasan Chinatown yang cukup ramai di Washington DC ya. Terus kalau pemirsa perhatikan nih ya, bedanya nyetir di Amerika sama di Indonesia salah satunya ini nih, setirnya ya kan. Kalau di Indonesia setirnya di sebelah kanan, tapi kalau di Amerika di sebelah kiri. Terus juga jadinya kita jalan di sisi jalan yang sebelah kanan gitu pemirsa. Nah masih banyak cerita soal Amerika lainnya dalam episode kali ini. Seperti nih akan ada cerita tentang pameran mobil di Washington DC. Ada juga cerita tentang seorang warga Indonesia yang jadi koreografer dance di Amerika. Dan nanti juga kita akan ngebahas soal gimana sih sistem parkir sama transportasi di Amerika. Dan yang terakhir kita ajak makan-makan food truck, oke? Nah sekarang saya mau jemput Ripka dulu nih, temen yang akan nge-host saya selama setengah jam ke depan. But in the meantime, gimana kalau kita lihat mobil-mobil yang dipamerkan dalam DC Auto Show, hanya di Americana. Dilihat dari beragam sistem penggerak mesin mobil yang dipamerkan dalam Washington DC Auto Show tahun 2015 ini, nampaknya industri otomotif masih mencari kombinasi yang tepat. Teknologi yang menawarkan perbaikan dalam penghematan bahan bakar dan ongkos produksi yang paling rendah akan memenangkan persaingan. One strong trend is downsizing turbocharging of engines. We see also a gradual introduction of more hybrids. Seperti meniupkan udara pada api yang nyaris padam supaya menyala kembali, itulah cara kerja turbocharger. Sedan Volvo Drive E memiliki tidak hanya satu, tapi 3 turbocharger, sehingga mesinnya mampu menghasilkan 450 tenaga kuda. Gagasan-gagasan canggih seringkali diuji cobakan pada mobil-mobil mahal. Sedan baru BMW Hybrid i8 memiliki 2 pemindah daya terpisah yang bisa digunakan sendiri-sendiri atau bersamaan. Sel bahan bakar hidrogen merupakan sumber energi lain untuk kendaraan listrik. Honda memamerkan konsep mobil berbahan bakar hidrogen yang bisa menempuh jarak 500 km untuk satu tangki. Rencananya mobil ini akan diluncurkan di pasar tahun depan. This is just a laboratory on the road, and in 5 years or so I expect to see some of those technologies in high volume cars. Kata Filipi, banyak bahan baru juga diperkenalkan dalam pameran tahun ini. We have 2 trends right now on the market. One is multi-material structures, combination of aluminum and steel, high-strength steel. And Ford has made quite a splash with the new F-150. Katanya, saat ini arah utama dalam penelitian dan pengembangan adalah bagaimana mengembangkan teknologi pengolahan untuk produksi kendaraan canggih dalam jumlah besar. Pabrik otomotif memamerkan kemajuan mobil-mobil listrik. Volkswagen banyak menarik perhatian dengan model populer Golf versi listrik. Mobil ini bisa menempuh jarak sampai 133 km. Sementara model Soul yang cukup untuk satu keluarga dari Kia Motors bisa menempuh jarak 160 km. Dari pameran otomotif Washington DC ini ada kesan kuat bahwa teknologi tinggi yang selama ini dipasang pada mobil mahal sudah mulai diusung ke mobil harga murah. Dari Washington DC, tim VOA. Gimana pemirsa, jadi ngiler nggak sih ngelihat mobil-mobil keren tadi? Tapi memang ya mobil itu sudah jadi barang yang biasa sekali di Amerika. Karena memang warga Amerika sudah terbiasa dengan budaya menyetir ya. Apalagi di sini jaraknya banyak yang jauh-jauh. Kemudian juga di sini jalannya bagus, enak, rata, terus peraturannya jelas. Dan yang penting ini nih, jarang macet ya. Beda sama Jakarta yang menurut sebuah survei baru-baru ini disebut sebagai kota yang paling macet sedunia. Aduh sayang sekali ya. Tapi semoga macetnya cepat terurai, oke? Nah sekarang saya lagi nyari Ripka, katanya sih nunggu di kawasan Chinatown nih. Mana ya? Oke deh kalau gitu pemirsa, saya cari Ripka dulu. Jangan kemana-mana, Americana akan balik setelah pesan-pesan yang berikut ini.